Radio Business and Entertainment. Hai Sobat Bisnis, kamu masih barengan sama Novita di sini di zona siaran 1315 edisi 21 Februari 2024. Anyway Sobat Bisnis, sesuai dengan apa yang Novita bilangin dari tadi nih, dari tadi Novita opening, terus Novita tadi juga sempat nyapa-nyapa sama Sobat Bisnis gitu ya. Kita ngobrolin tentang salah satu jurusan ini yang terbilang baru di salah satu universitas dan jurusan ini nih mungkin banyak banget peminatnya, tapi belum banyak yang tahu kalau di salah satu kampus ini tuh ada jurusan ini gitu ya. Oke, langsung aja kita ngobrol dan sapa-sapa sama dua mahasiswanya yang dari sana. Oke, halo, selamat siang. Halo Kak. Halo Mbak. Halo, gimana kabarnya? Baik Mbak. Sehat ya, alhamdulillah ya. Oke, boleh kali ya kenal-kenalan dulu supaya Sobat Bisnis ini di rumah bisa kenal dan tahu gitu ya namanya siapa dan dari jurusannya apa gitu. Oke, saya Akbar Aprian Mbak dari program studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera yang akrab disapa dengan ITERA. Oh oke, dari ITERA ya Sobat Bisnis. Oke, sebelahnya boleh kenalan. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Dava Satria Utama dari program studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Oke, jadi di sini ada Dava sama Akbar dari program studi pertambangan ya? Iya Mbak. Oke, dari program studi pertambangan, kalau boleh tahu kenapa mau ngambil pertambangan gitu? Gini loh Mbak, kalau kita bahas soal pertambangan Iya. kan ya nggak jauh-jauh dari emas, dari komoditas-komoditas yang benar. mahal-mahal lah Mbak ya. Oke. Ya tentunya kita nyari duit yang banyak Mbak di sini. Karena mumpuni ya gitu Iya, ya. gitu, Oke. Mbak. Kalau Dava sendiri sama sependapat sama Akbar? Kalau saya sih sebenarnya kuliah di pertambangan ini pelarian Mbak. Dulu. Iya, karena dulu pengennya cepet-cepet kerja, tapi melihat peluang yang ada di Indonesia ini sepertinya teknik pertambangan ini cocok nih buat saya gitu. Oke, dari industri dan target kerjaannya gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, kan aku baru tahu juga nih kalau di ITERA tuh ternyata ada program studi pertambangan gitu ya. Ini program studinya baru atau emang sudah lama ada? Kalau program studinya lama, kalau di ITERA sendiri baru 2019 pertamanya Mbak. 2019 artinya sampai terhitung 2024 ini baru 5 tahun ya? Ya, Iya, betul Mbak. Wow, tapi jumlah mahasiswanya gimana? Kalau jumlah mahasiswanya alhamdulillah Mbak, Banyak ya? tiap angkatan tuh nggak kurang lebih dari 150 orang. Iya. Wow, kalau ITERA mah nggak usah diragukan ya, emang salah satu kampus yang memang banyak lah yang tahu, bahkan mahasiswanya juga banyak dari luar kan ya? Iya Iya, Mbak, benar. mayoritas malah. Mayoritas ya. Iya, Kalau malah gimana? yang dari Jawa itu malah banyak sini kita Mbak. Oh gitu. Kalau Akbar sama Dava asli orang Lampung? Kalau saya orang Kemiling Mbak, Iya. Orang Lampung berarti ya? Iya, Gitu. Kalau Dava? Kalau saya dari Lahan Mbak, Sumatera Selatan. Oke, Iya. kemarin tahu info ITERA dari mana nih? Nah, kemarin itu kebetulan orang tua itu pindah kerjaan ke Lampung Timur. Nah, lihat-lihat, Oke. oh ternyata ada perguruan baru nih. Lihat prospeknya juga lumayan bagus gitu. Oke, jadi tertarik lah buat daftar coba-cobain Iya, gitu ya. bener. Oke, nah dari setiap program studi atau mungkin dari salah satunya teknik pertambangan ya pasti Iya. punya visi dan misi. Kenapa sampai akhirnya ITERA melahirkan atau membuat sebuah program studi yang keren lah kalau aku bilang ya karena teknik pertambangan gitu. Ada tahu mungkin visi dan misinya? Kalau mungkin visinya saya aja Mbak Antik, kalau untuk misi ada apa ya Mbak ya? Oke. Kalau visinya pastinya Mbak menjadi program studi yang unggul Mbak di Sumatera, karena kan kita Institut Teknologi Sumatera, jadi Oke. cakupannya pasti Sumatera dong Mbak. Betul. Yang agarnya nantinya bisa menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Nah, kaidah pertambangan yang baik itu biasanya kita akrab dengan namanya good mining practice Mbak, kalau Oke. bahasa pertambangannya. Nah, agar nanti bisa menunjang di industrial 4.0 gitu Mbak. Itu visinya. Mungkin kalau misi nanti dari Dava nih. Terus untuk misinya sendiri itu secara garis besar dari teknik pertambangan ITERA itu ada 4 Mbak. Yang pertama, menyelenggarakan serta mengembangkan pendidikan tinggi di Pulau Sumatera berbasis teknologi. Lalu yang kedua, melakukan penelitian yang inovatif dan aplikatif bagi industri pertambangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang kita tahu sendiri kita di Pulau Sumatera ya Mbak. Iya. Lalu yang ketiga, melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan hasil penelitian. Yang terakhir yaitu menjalin kerjasama dengan institusi, lembaga pemerintah, industri pertambangan dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Oke deh, ternyata visi misinya cukup kuat ya untuk membangun generasi muda yang lebih produktif tentunya dan menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Oke, tadi sempat di-spill katanya prospek pekerjaannya mumpuni gitu ya, bagus Mbak. gitu ya. Nah, kalau misalnya aku mau tanya nih dari Dava atau dari Akbarnya nih, gimana kalian melihat peluang pekerjaannya? Misal nih kayak dari program studi pertama nanti bisa kerja di A, di B, di C, atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ada gambaran dari Akbar dan Dava setelah ini.
Oke, gini Mbak, kalau kita bahas prospek ya Mbak, Iya. sangat prospek sih Mbak, karena kan Kita- ya namanya pertambangan tuh nggak semua univ ada gitu Betul, Mbak. betul. Tapi di sini kebutuhan akan namanya komoditas pertambangan terus meningkat gitu Mbak, impor, ekspor ataupun mungkin pemakaian dalam negeri sendiri begitu Mbak. Oke. Jadi kalau kita bahas prospek mungkin satu ya kita bisa jadi praktisi tambang Mbak di lapangan, yang kayak Mbak-mbak sering lihat mungkin ya gaji anak tambang ini gitu 2 digit di IG Oh, mungkin iya, gitu iya. ya sering ya yang pakai rompi-rompi reflektor Iya, gitu. betul. Itu mungkin yang paling utama dan paling umum Mbak, pasti kesana Mbak arahnya. Terus yang kedua itu biasanya jadi abdi negara pakai baju PNS, idaman mertua gitu Mbak. Aduh, aduh, Biasanya bener-bener. gitu yang jadi kita daftar CPNS di Kementerian SDM gitu Mbak. Nah kalau yang selanjutnya mungkin jadi pembisnis Mbak. Kalau emang orang tuanya udah tajir 7 turunan ya tinggal buka tambang aja gitu Mbak. Iya, betul, betul, betul. Oke, jadi dari prospeknya juga udah terlihat ternyata Akbar sudah menguasai itu gitu ya. Oke, kalau dari Dava sendiri melihat prospek pekerjaan dari jurusan yang Dava ambil itu apa? Kalau saya sendiri kan melihat apalagi pemerintah saat ini kan gencar-gencarnya hilirisasi itu Mbak ya. Iya, betul. Nah, dari itu kan kita bisa melihat tuh peluang bahwa nantinya Indonesia ini kan bakal gencar-gencarnya akan pengambilan sumber dayanya. Nah, dari situ kita sebagai anak muda ini harus bisa melihat peluang tadi. Jadi kita bisa masuk ke ranah tersebut, Mbak. Oke deh, jadi sependapat lah ya berarti sama Akbar kalau prospek pekerjaannya memang sangat menjamin dan ini adalah pekerjaan idaman mertua. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sebelumnya kita bakal puterin lagu lagi karena kalau misalnya kita abisin satu segmen kayaknya nggak akan abisin ya. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi, ngobrol-ngobrol lagi sama Dava dan Akbar seputaran tentang program studi dari pertambangan ini. So, Sobat Bisnis jangan kemana-mana, tetap stay tune di 11.1 FM Radio Business and Entertainment. 11.1 FM Radio Business and Entertainment. Hai Sobat Bisnis, kamu masih barengan sama aku Novita di sini dan juga aku ditemenin barengan sama Akbar dan Dava yang merupakan mahasiswa dari ITERA dari program studi pertambangan. Betul ya? Iya Mbak. Oke, kita lanjutin dari pembahasan yang tadi. Kita udah tanya-tanya kenapa sih mereka mau milih jurusan ini dan apa visi misinya gitu ya. Dan kenapa mereka sampai yakin banget gitu sama jurusan ini. Dan sekarang beralih nih ya. Kalau setiap universitas atau kampus gitu ya, pasti punya himpunan Iya, Mbak. mahasiswa gitu Iya, ya. benar. Nah, kalau dari teknik kan ya, teknik Iya, Mbak. pertambangan gitu ya. Punya nggak sih hima sendiri atau bergabung sama fakultas dari pertambangan? Oh kalau di ITERA sendiri untuk sistemnya itu masih himpunan program studi Mbak, atau mungkin bisa disebut HMPS. HMPS. Oh ya, oke. Nah itu tergabung dalam namanya Ormamo Mbak, organisasi mahasiswa. Jadi kalau untuk tingkat fakultas sendiri belum ada Mbak organisasinya, baru tingkat prodi aja gitu Mbak kalau di ITERA. Oke, kalau dari ITERA gitu ya. Tapi artinya dari teman-teman sendiri berarti mengikuti himpunan mahasiswa? Iya Mbak, Iya, betul betul. Mbak. Ikut ya, oke. Nah kan kalau misalnya himpunan mahasiswa itu kan punya nggak sih tanggung jawab untuk kayak menyebarluaskan dari program studinya gitu, atau mungkin ikut event-event yang bawa nama program studinya gitu? Ada nggak tanggung jawab seperti itu? Ya ini salah satunya Mbak. Itu dia ya. Iya. Oke, jadi artinya teman-teman ini punya target ya, audiens pastinya. atau gimana caranya supaya orang-orang tuh mengenal lah teknik pertambangan ITERA ini gitu ya. Iya, pastinya, Nah, Mbak. kalau dari himpunannya sendiri, teman-teman udah banyak mempromosikan atau upaya apa aja yang udah dilakuin? Kalau upaya apa yang dilakuin tuh banyak sih Mbak ya. Iya. Mungkin kayak ini salah satu contoh kecilnya Mbak. Terus jadi kita tuh ada target lainnya. Ini kan untuk cakupan di Lampung Mbak. Oke. Kalau cakupan untuk memperkenalkan teknik pertambangan ITERA di Indonesia ada Mbak. Kayak kami tuh menjalin silaturahmi, kegiatan ramah tamah gitu Iya. Mbak, sama baik online ataupun offline gitu. Mengikuti kalau misalkan bahasa enaknya tuh kongres gitu Mbak, Oh, di oke. nasionalnya gitu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu Mbak. Jadi kita bisa membuat ataupun menjalin silaturahmi antar teknik pertambangan Indonesia. Tapi selain itu juga kami mencoba lah Mbak untuk menggait ya namanya PT-PT Oh, gitu yes. agar nantinya biar lebih cerah lah Mbak. Masa depan itu Jadi, ya gitu. sekalian cari orang dalam kan. Iya. Oke, artinya membangun relasi teman-teman. Iya, cocok, gitu ya. Mbak. Oke, membangun relasi. Teman-teman ini udah ada koordinasi gitu nggak sama antar kampus yang ada di Lampung gitu, atau mungkin teman-teman kolaborasi sama himpunan-himpunan mahasiswa yang lainnya yang ada di Lampung terkait tentang kampus atau kegiatan-kegiatan yang lainnya mungkin? Oh, kalau untuk teknik pertambangan sendiri itu kan nggak semua kampus ada nih Mbak. Oh, iya, Jadi gitu. kalau untuk di Lampung sendiri tuh hanya ITERA Mbak, gitu. Jadi untuk kolaborasi ataupun jalanan silaturahmi itu kami ke paling dekat tuh di Unsri Mbak. Oh, ya, gitu. Sriwijaya. Ya Iya, pasti oke. Mbak. Sama di Akamigas Palembang. Itu paling dekat Mbak. Kalau paling jauhnya ada di Uncen sendiri di Cendrawasih, Papua Mbak. Oh, udah sampai sana ya. Wah, luar biasa sekali.
Oke, jadi teman-teman ini sudah mumpuni banget untuk yang namanya promosi atau mungkin memperkenalkan lah ya jurusan Iya, Mbak. pertambangan ITERA ini. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau misalnya berbicara tentang pertambangan, pasti kerja lapangan gitu kan ya. Iya, Mbak. Terus tuh ya isinya cowok-cowok gitu mungkin ya dari ITERA sendiri. Nah, kalau dari jurusan pertambangan ini tuh apa aja sih konsep pembelajaran yang mungkin bisa diketahui sama sobat bisnis di rumah mungkin gitu? Kalau konsep pembelajaran pasti pada umumnya S1 Mbak ya, Oh, sarjana ya. teori pasti Mbak. Iya. Cuman didukung kok Mbak dengan yang namanya praktikum-praktikum yang Hmm. nantinya bisa membantu kita, oh kayak gini loh kerjaan tambang gitu. Oh, gitu. Oke. Kayak pendesainan peledakan gitu Mbak. Oh, sampai belajar gitu Iya juga ya? sampai Mbak. Oke. Jadi mungkin kalau misalkan ilmu yang disalahgunakan itu nanti bisa jadi teroris Mbak gitu. Oke, lanjut. Mungkin ada nggak sih kan kalau pertambangan kan teman-teman udah semester berapa? Saya 8. 8. Kalau saya sendiri semester 6. Semester 6 ya, udah mulai akhir-akhir lah ya, udah Iya, banyak Mbak. lah ya mata kuliah yang pelajari. Ada nggak sih mata kuliah yang unik mungkin dari jurusan pertambangan ini dan mungkin teman-teman yang bisa dipamerin nih ke sobat bisnis di rumah gitu kan, kalau di pertambangan tuh ada loh mata kuliah yang ini gitu. Kalau saya sendiri Mbak lebih tertarik ini yang seperti udah dibilang sama Bang Akbar tadi, ada namanya peledakan. Nah, jadi itu Suka jadi- meledak ya? benar. Jadi Oke. nggak semua, maksudnya nggak semua keilmuan kan Iya. belajar tentang itu. Nah, jadi kita diajarin tuh bagaimana komposisinya, terus bagaimana cara peledakan yang baik. Jadi ketika meledak itu dia nggak berimpact ke masyarakat yang merugikan gitu Mbak. Nah, iya kalau dari saya itu agak sedikit bertentangan ya Mbak ya, yang disukain ya. Kalau dia Iya, kan iya, suka meledakan, kalau saya suka menjaga Mbak gitu. Waduh, Jadi waduh. kalau dari dia kan mungkin kalau peledakan bakal merusak struktur tanah dan lain Benar, sebagainya benar. gitu ya Mbak ya. Kalau saya lebih suka menjaga struktur tanahnya Mbak. Oh, Makanya gitu. matkul yang saya sukain tuh geoteknik Mbak Iya. gitu. Jadi sampai sedetail itu ya belajarnya ya? Ya alhamdulillah Mbak. Oke, tapi ya jadiin bekal yang paling baik lah ya Iya, gitu ya. iya. Oke, kenapa sih kan kalau misalnya udah dipromosiin, orang-orang udah tahu nih, kenapa sih anak-anak yang mungkin masih SMA ini harus daftar di pertambangan ITERA gitu? Kenapa? Kalau untuk anak Bandar Lampung sendiri nih Mbak ya, ABL gitu ya. ABL tuh bahasa baru ABL. Oke. Anak Bandar Lampung tuh ya kalau mau nyari teknik pertambangan biar nggak jauh-jauh dari mama papa, ya ITERA solusinya gitu loh. Waduh. Tahu juga ITERA prospeknya menjanjikan kok gitu. Oke. Tahu juga itu pecahan dari ITB karena akan dicanangkan juga ITERA ini for Sumatera gitu Mbak. Mantap. Oke. Kalau dari Dava sendiri punya branding apa nih untuk dari pertambangannya sendiri supaya adik-adiknya nih, oh ternyata sekeren itu ya kalau belajar pertambangan di ITERA gitu. Ada nggak? Kalau saya sendiri sih biasanya nih kan cowok-cowok nih Ya, SMA tuh. tuh. Karena solidaritas kan jadi masuk teknik, terutama kenapa tambang. Ya kayak tadi kita selain kita solid tadi kan kita harus lihat juga peluang kedepannya gitu. Ya. Jadi sobat bisnis di rumah, adik-adik SMA ini peluang pekerjaannya bagus dan keren banget gitu ya. Dan ini tadi kata Kak Akbarnya salah satu pekerjaan dari idaman mertua. Amin amin ya gitu ya. Oke deh. Kalau misalnya berbicara tentang tantangan gitu ya dan peluang gitu. Nah, sekarang kan eranya tuh era digital. Iya, Kan Mbak. banyak-banyak orang-orang tuh belajarnya pakai komputer, di kantoran, duduk di ASEAN gitu. Tapi kenapa sih teman-teman itu malah pengennya yang panas-panasan? Apakah karena emang basicnya laki-laki tuh suka yang teknik-teknik gitu? Karena sayang Mbak, ilmu teknik itu kan ilmu praktek Mbak ya. Oh, iya, Kalau kita betul. cuman di komputer, walaupun mungkin engineer tuh banyaknya pakai komputer Mbak ya, Iya, betul. ngerancang dan sebagainya. Cuman ya kenapa kita juga anak laki-laki Mbak nggak bisa diem gitu Mbak ya. Benar-benar. Kalau duduk doang kayaknya bawaannya bete gitu Mbak. Jadi ke Iya. lapangan. Tahu juga biar bisa foto pakai baju reflektor itu loh Mbak. Bisa bikin TikTok. Bu. Iya. Aduh, oke. Jadi itu ya salah satu alasannya. Ini pertanyaan bonus kali ya. Iya. Di kelasnya banyak yang cewek nggak sih? Atau emang semuanya cowok? Kalau dari saya sendiri satu angkatan itu kurang lebihnya sepertiganya cewek Mbak. Oh banyak juga ya? Banyak, Mbak. Lumayan ya. Kalau dari Dava? Kalau di angkatan saya sendiri kan 2021 Mbak ya. Nah, itu kurang lebih sama Mbak, imbang antara cowok dan ceweknya 50-50 gitu. Oh, Karena oke. itu loh Mbak, udah mulai terbuka loh Mbak soal perempuan gitu. Karena nggak selamanya untuk teknik pertambangan ini lulusannya bakal di lapangan banyak. Oh, Mau iya jadi sih. ASN, mau jadi pengusaha dan admin dan sebagainya itu ada. Karena kenapa pertambangan mungkin mereka tergiur dengan janji manis di awal itu ya. Oke, tapi ternyata malah cewek-ceweknya juga banyak ya yang Iya. masuk-masuk teknik ya. Karena kan sekarang juga pertambangan bukan yang konvensional lagi Mbak ya, karena kan udah modern. Jadi dari ruangan juga bisa kontrol ke lapangan gitu Mbak.
Oke deh. Jadi sobat bisnis mau yang cewek mau yang cowok juga bebas ya daftar ya gitu. Jadi jangan takut kamu sendirian, ternyata cewek-ceweknya juga banyak loh yang mau daftar di teknik gitu ya. Walaupun kata orang-orang teknik itu kan didominasi oleh cowok-cowoknya gitu ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Akbar dan Dava. Sebelumnya kita puterin dulu lagu yang satu ini. So sobat bisnis jangan kemana-mana, tetap stay tune di 11.1 FM Radio Business and Entertainment. 11.1 FM Radio Business and Entertainment. Hai sobat bisnis, kamu masih barengan sama aku di sini dan juga barengan sama Dava dan Akbar yang merupakan mahasiswa dari Teknik Pertambangan ITERA. Betul ya? Betul ya, Mbak. Betul. Aku dari tadi betul-betul mulu validasi, ini cewek ini emang butuh validasi mulu ya. Oke, kita lanjut lagi yang ngobrol-ngobrol soal yang tadi gitu. Tadi udah bahasin tentang prospek pekerjaan dan juga di ITERA itu dari jurusan yang ngapain aja gitu ya. Dan juga tadi tanya-tanya soal himpunan mahasiswanya gitu ya. Oke, sekarang aku mau tanya lagi nih. Sekarang kan seiring perkembangan teknologi gitu ya, gimana sih jurusan dari pertambangan ini tuh memastikan bahwa pendekatannya atau kurikulumnya itu tetap relevan gitu. Apalagi kan sekarang kebutuhan perusahaan gitu kan tadi udah sempat di-spill juga ya, bukan cuma sebagai seorang nanti jadinya di tambang aja, tapi juga banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bisa dimasukin dari pertambangan di ITERA ini gitu ya. Nah, kalau misalnya dari prospek perusahaannya gitu, industrinya seberapa relevan sih jurusan ini tuh selaras dengan itu? Oh, gini Mbak, kalau kita punya triknya Mbak. Jadi kita kan mahasiswa nih, Oke. butuh tahu nih yang namanya spek-speknya seperti apa gitu Betul. kan. Nah, untuk itu kami dari himpunan melakukan kayak hijack lah kurang lebihnya. Dari misalkan kita pengen tahu nih soal Antam. Jadi kita panggil praktisinya nih. Oke. Praktisinya Bang, dari Antam tuh gimana sih? Oke. Cara kerjanya gimana? Aplikasinya apa aja yang dipakai? Dan sistem kerjanya gimana gitu. Jadi maka dari itu kalau kita bahas soal kurikulum yang relevan, pasti nggak setiap PT itu sama Mbak. Kalau Betul. menurut saya kan. Jadi kita tuh dari mahasiswanya cari tahu dulu nih mau kemana gitu. Iya, Dari betul. PT yang dituju. Nah dari PT yang dituju, coba kita cariin jalan Mbak. Coba cariin akses media supaya nantinya bisa tahu. Oh kalau orang Antam atau orang Freeport tuh kayak gini loh cara kerjanya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kita soal kampus itu kita namanya mahasiswa ya Mbak, yang kata orang agent of Iya, change ya harus benar, usaha lebih lah Mbak gitu. Kalau menurut saya ya kita atas kemauan diri sendiri gitu, cari taunya gitu. Nah gitu sih Mbak kurang lebihnya, cara triknya kita biar bisa lebih pendekatan lebih lah Mbak dengan PT-nya gitu. Oke, jadi ini pada intinya adalah mahasiswanya yang harus banyak kepo gitu ya. Iya, Mbak. Mahasiswanya banyak kepo. Nah, tapi kalau dari dari kampusnya sendiri nih, dari ITERA-nya sendiri, ada nggak sih hal-hal yang bisa dipastikan? Misalnya kayak ketika kamu gabung di jurusan atau di program studi pertambangan ini, kamu akan didatangkan oleh beberapa ahlinya gitu, atau mungkin beberapa orang-orang yang mungkin sudah berprospek ke perusahaan-perusahaan gitu. Nah, dari ITERA sendiri, sepengalaman teman-teman yang sudah sampai semester sekarang ini, pernah nggak sih seperti itu pernah didatangkan atau mungkin teman-teman dapat pembelajaran dari mereka-mereka itu gitu? Oh, kalau berkaitan dengan itu selalu Mbak ya, karena Oke. biasanya dari dosen sendiri tuh banyak kenalan Mbak dari perusahaan misalnya dari Antam, terus dari perusahaan batubara gitu. Jadi Oke. kita belajar itu bukan hanya teori, tapi langsung didatangkan praktisinya langsung dari perusahaan buat ngajarin kita langsung ke kelas gitu Mbak. Oke, jadi artinya memang sudah bisa dipastikan bahwa ketika teman-teman nanti daftar di jurusan pertama ITERA ini ada praktisinya yang akan langsung mengajari gitu ya. Oke, karena memang betul kalau misalnya dari kampusnya aja kita nggak akan bisa sebegitunya gitu ya. Nggak relate Mbak. Kadang juga apa yang dipelajarin totonya nanti di prospek pekerjaan kita berbeda banget gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, dari teman-teman tadi udah sempat bahasin tentang himpunan mahasiswanya. Iya. Gitu ya. Walaupun teknik pertambangan ini terbilang baru yang masih 5 tahun gitu, tapi kan mahasiswanya sudah lumayan banyak dan juga teman-teman juga sudah beberapa kali mungkin mengadakan acara-acara gitu. Nah, salah satunya ada nggak sih event-event yang pernah teman-teman selenggarakan atau teman-teman pernah buat acara apa gitu dari himpunannya atau mungkin dari jurusan atau dari program studi pertambangannya? Nah, kalau untuk event tuh banyak ya Mbak ya pastinya Oke. gitu. Cuman kalau kita bahas aja ada kemarin untuk yang bidang edukatifnya kita bahas membuat seminar nasional Mbak gitu. Yang cakupannya se-Indonesia Mbak gitu. Nah, kemarin tuh diadakan 2 kali. Yang pertama itu ada dari pembicara Pak Wisnu itu kita membahas tentang dari hulu ke hilir tentang pertambangan Mbak. Betapa pentingnya pertambangan, impact-nya dan prosesnya tuh gimana sih gitu. Dan yang kedua itu kemarin ada peledakan juga Mbak gitu. Gimana sih menerapkan peledakan yang baik, geometri yang baik gitu, yang optimal. Kalau untuk itu yang seminar nasional yang edukatif Mbak. Kemarin juga ada
kegiatan yang kayak mengundang anak-anak SMA ke kampus gitu Mbak. Oke. Kemarin tuh ada FTI Expo, itu dari fakultas Mbak. Kemarin mengundang anak-anak dari sekolah-sekolah itu bisa datang SMA Indonesia di Lampung biar bisa tahu di ITERA tuh gimana sih. Nah, juga kemarin ada ITERA Open House gitu. Nah, itu balik lagi Mbak, pasti tujuannya untuk mengajak teman-teman dari sekolah-sekolah di Lampung dan Bandar Lampung biar bisa bergabung ke ITERA begitu. Oke, artinya sekarang tuh teman-teman juga sambil gencar-gencarnya membranding gitu ya. Iya, Mbak. Oke. Nah, kalau misalnya dari barusan tadi udah sempat dijelasin bahwa ada beberapa event yang baru diselenggarakan gitu ya. Nah, event ini sudah sering dilakukan atau ini event tahunan atau mungkin baru ada di tahun ini? Kalau untuk ITERA Open House dan FTI Expo emang baru Mbak di tahun ini. Gitu. Cuman mungkin sebelum-sebelumnya ada beda nama aja mungkin. Nah, Oke. kalau untuk seminar nasional yang kami laksanakan dari himpunan kami itu bakal sustain loh Mbak, insya Allah untuk tahun-tahun ke depannya. Karena apa? Itu kan kita mengundang praktisi ternama yang pasti udah tahu tuh lapangannya gimana. Nah, harapannya dengan begitu kita bisa tahu langsung ilmu di lapangannya gimana. Agar nantinya kita tuh sesuai dengan visi dari ITERA sendiri gitu. Betul. Menjadi program studi unggul di Sumatera yang punya daya saing dan menerapkan good managing practice gitu. Oke, tadi tuh ngomongin soal event nih ya, yang baru-baru ini dijalani. Nah, itu praktisi seperti apa sih? Mungkin sobat bisnis bisa ada ketertarikan nanti setelah ini dengar himpunannya, praktisinya seperti ini loh, eventnya tuh yang begini-begini loh, dan sasarannya tuh yang seperti ini loh gitu. Mungkin bisa di-spill dikit gitu. Oke, jadi yang kemarin tadi yang udah seperti Bang Akbar bilang tadi, kita Oke. udah pernah ngadain 2 acara gede Mbak. Yang pertama itu didatengin oleh Pak Wisnu Salman. Nah, di Oke. mana dia itu sendiri dia pemilik perusahaan sekaligus kontraktor Bang ya. Iya. Iya, Oh. di bagian lingkungan pertambangan. Nah, jadi selain itu dia juga menjadi petinggi atau sekretaris di namanya itu Perhapi kalau buat kita teknik pertambangan itu. Jadi kalau Perhapi itu Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Mbak. Jadi Oke. yang jago-jagonya tambang tuh di situ Mbak. Gitu. Oke. Nah kemarin udah Pak Wisnu dari dia direksi utama dari PT ATBI ya, dari ATBI Asosiasi Tambang Batuan Indonesia, dan juga dari founder atau pemilik PT GMB Go Mining Berkah. Itu yang pertama. Yang kedua ada Pak Wendy kemarin. Pak Wendy itu salah satu petinggi juga Mbak di bidang peledakan ya. Jadi dia tuh PJO dari Dahana nama PT-nya. Oke. Untuk lokasi dia kerja kemarin tuh di Riau Mbak. Oh, jauh Gitu. juga ya? Ya kalau Indonesia kalau pertambangan gitu Mbak. Oke. Oke. Ternyata sobat bisnis eventnya keren banget ya. Praktisi-praktisi yang memang sudah mumpuni dan sudah berpengalaman yang mereka ajakin. Dan ini acara dari himpunannya. Dari himpunan Mbak. Himpunannya yang bikin acara tersebut, event tersebut itu ada di Di Lampung. di Lampung. ITERA sendiri. Oh, di ITERA adain acaranya. Jadi kemarin itu yang pertama itu kita adain online, lalu yang kedua itu yang peledakan itu kita adain offline dan online atau hybrid Oke. Mbak. Oke, ternyata keren juga ya ini himpunannya gitu ya. Teman-teman, himpunan ini emang diwajibkan atau memang dari teman-temannya beberapa orang yang baru bergabung di himpunan ini? Kalau untuk diwajibkan enggak sih Mbak. Oke. Balik ke kesadaran diri sendiri gitu kan. Kalau kebanyakan anak-anak zaman sekarang apa sih organisasi gitu kan Mbak. Betul, buang-buang waktu aja gitu, mending gue Padahal, rebahan gitu ya. padahal kan menunjang banget sih Iya, menurut saya benar. untuk soft skill, kenalan, hard skill kita untuk menunjang ke dunia pekerjaan itu kan sangat-sangat berpengaruh banget sih menurut saya pribadi. Terutama channel networking kan Mbak ya Benar, sekarang. relasi gitu. Nah, dari kampusnya sendiri support untuk acara-acara seperti ini atau bahkan dari kampusnya untuk mengarahkan gitu. Untuk himpunan ayo adain acara ini gitu. Oh, kalau dari prodi sendiri itu dia melihat nih Mbak, kayaknya anak-anak ini punya ketertarikan lebih gitu. Jadi Oke. bentuk dukungannya gini Mbak, kemarin sempat ada seminar-seminar atau kami mendatangkan praktisi ya Iya, secara betul. langsung, itu kuliah diliburin Mbak, Wow. biar agar anak-anaknya Fokus bisa ya? ikut ke Iya, situ biar semua. join semua Oh, gitu. ternyata support banget ya dari kampusnya juga ya. Oke, nanti kita bakal closingan ya setelah lagu yang satu ini. Jadi sobat bisnis jangan kemana-mana, tetap stay tune di 11.1 FM Radio Business and Entertainment.
101.1 FM Radio Business and Entertainment. Hai sobat bisnis, kamu masih barengan sama Novita di sini dan Novita barengan sama Kak Dava dan juga Akbar dari mahasiswa Teknik Pertambangan ITERA. Oke, tadi kita udah banyak banget ngobrol terkait tentang apa sih Teknik Pertambangan itu, prospek pekerjaan, bahkan sampai event yang mereka buat untuk menyebarluaskan lah terkait tentang program studi pertambangan ITERA ini. Oke, kita sudah masuk ke segmen terakhir nih Kak, nggak kerasa ya. Udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng di sini. Nah, terakhir mungkin ya Kak, terkait tentang apa sih harapan Kak Dava dan Kak Akbar dengan adanya program studi pertambangan ITERA yang satu ini, dan apa sih harapan kedepannya nanti untuk mungkin pekerjaan atau mungkin dari S1 kan sekarang ini, nanti S2-nya gimana? Oke, untuk harapannya kalau untuk Institut Teknologi Sumatera terutama Teknik Pertambangan ya semoga bisa lebih maju lagi. Amin. Semoga bisa mencetak lulusan-lulusan yang nantinya bisa berkontribusi dalam sektor pertambangan di Indonesia. Oke. Yang harapannya bisa jadi orang-orang besar lah nantinya Mbak di Betul. Indonesia di bidang pertambangan. Oke. Kalau untuk yang kedua Mbak, sorry Mbak, lupa Mbak. Untuk dirinya sendiri Oh, dari oke. prospek sudah belajar di pertambangan ITERA. Kalau untuk prospek saya sendiri Mbak, harapannya ya pastinya saya jadi orang yang banyak duit lah Mbak di bidang pertambangan. Cuan yang paling utama. Ah gitu aja sih Oke. Mbak. Kalau untuk Dava gimana nih Bang? Kalau ini buat tambang sendiri, prodi teknik pertambangan di daerah ya, semoga harapannya semoga terus berkembang ya Bang ya. Terus improve, apalagi semakin zaman teknologi ini kan, teknologi kan selalu pembaruan gitu Mbak. Iya. Terus tambah solid lah gitu. Oke deh. Terakhir mulu dari tadi udah terakhir lagi. Closing statement ya dari Akbar dan Dava untuk sobat bisnis di rumah, adik-adik atau mungkin teman-teman yang baru mengetahui tentang jurusan yang ada di ITERA, atau mungkin closing statement untuk ITERA-nya juga gitu. Oke, untuk closing statementnya lebih ke anak-anak muda nih Mbak. Oke, Kalau boleh. untuk anak-anak muda yang bingung mau cari kerja, kalah sama abdi negara di calon mertua ya udah, ayo buruan join ke teknik pertambangan. Kalau untuk biar lebih nggak jauh-jauh lagi ya, di Lampung ada kok di ITERA gitu. Jadi buat apa jauh-jauh lah? Karena banyak juga loh yang cerita ngekos tuh nggak enak loh, Iya. jauh dari mamah ya kan. Kalau bangun nyiapin makan sendiri segala macam. Ya udah, pokoknya kalau nyari lulusan yang duitnya banyak insya Allah ya teknik pertambangan, dan kalau teknik pertambangan yang deket di Lampung ada di ITERA. Yaudah buruan join ya. Oke, mantap. Kalau dari Kak Dava, closing statement-nya apa Kak? Oke, buat teman-teman nih, apalagi yang masih bimbang nih kan, udah SNBP terus bentar lagi SNBT. Nah, itu teman-teman harus tahu dulu potensi diri teman-teman apa, lalu lihat peluang nih dari yang udah dikeluarin pemerintah itu apa aja kebijakannya. Lalu jangan sampai nih salah melangkah. Lalu buat teman-teman nih, harapannya Iya. bisa join nih ke teknik pertambangan ITERA, karena dari himpunan sendiri itu sudah menyiapin event besar ke depannya Wow. Mbak. Iya. Oke. Jadi ada yang tambahan lagi? Cukup Mbak kayaknya Mbak. Cukup Udah. ya, oke. Mungkin promosi sobat bisnis di rumah mungkin mau tahu Instagramnya, atau mungkin gimana sih info-info biar tahu dari teknik pertambangan itu kemana aja gitu. Kalau untuk Instagram ya Mbak ya? Iya, betul. Ada ITERA Official, Oke. ada Teknik Pertambangan ITERA, ada kalau himpunan kita HMTA _ ITERA. HMTA itu himpunan mahasiswa teknik pertambangan. Iya. Kalau Instagram kita berdua @akbaraprian sama @dava satria utama. Betul. Oke deh. Jadi kalau sobat bisnis mau kepo-kepo sama kakaknya, langsung ke Instagram kakaknya gitu ya. Oke, kalau mau dari jurusannya langsung ke jurusannya aja, tadi udah di-spill, nanti bakal kita up lagi nih di sosial media kita. Jadi sobat bisnis yang belum dengerin hari ini nanti bisa dengerin lagi dan bisa play lagi gitu ya. Oke, ada yang mau ditambahin lagi buat kakaknya? Cukup banget Mbak. Udah cukup banget ini ngobrol di sini. Oke deh, terima kasih banyak ya buat Kak Dava dan Kak Akbar atas waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol tadi ya. Jangan kapok ke sini. Aman aja Mbak. Aman ya. Nanti kita bakal banyak ngobrol-ngobrol lagi di event selanjutnya dan mungkin dari pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, sobat bisnis, kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 101.1 FM Radio Business and Entertainment, karena nanti Novita bakal puterin lagu-lagu kesukaan kamu. Jadi jangan kemana-mana.